Hampir 1,5 juta orang di Jepang usia produktif, khususnya kaum muda, menjalani kehidupan mereka dalam kesendirian, menghindari kontak sosial, dan hopeless romantic. Kenapa ini bisa terjadi, dan kenapa banyak kaum muda di Jepang lebih suka sendirian? Kita bahas aja langsung di video kali ini. Di Jepang ada tren yang disebut solokatsu, yang mengacu pada melakukan semuanya sendirian. Bisa dibilang ini me time-nya ala orang Jepang. Mayumi Asai, penulis esai yang membuat karya dengan tema solokatsu, mengatakan bahwa tren ini tuh muncul di tengah pandemi COVID ketika peraturan social distancing membuat orang-orang gak bisa pergi beraktivitas barengan lagi. Jangankan pergi bareng temen, sama keluarga aja kita harus jaga jarak gitu kan. Semua orang yang udah ngelewatin pandemi COVID pasti pernah ada di posisi ini. Menurut Mayumi Asai, banyak orang Jepang yang justru merasa sangat senang dengan kesendirian ini. Ada semacam rasa kebebasan untuk pergi kemanapun yang kita mau. Ini harus diingat ya, kesendirian dan kesepian itu dua hal yang berbeda. Kesendirian adalah keadaan ketika seseorang mengurangi atau melepas diri dari interaksi dengan orang lain. Kalau kesepian lebih ke emosi atau rasa sedih karena gak punya hubungan atau ikatan dengan orang lain. Tapi, meskipun keduanya punya makna yang berbeda, keduanya tetap saling berhubungan karena munculnya rasa kesepian dimulai dari kesendirian. Contoh nyatanya, Eri Misumi, seorang aktris dan model asal Jepang ini, mengaku kalau dia merasa butuh waktu untuk menyendiri. Waktu di mana dia bisa memikirkan apa yang akan dia katakan, mencari cara melewati masalah, dan bagaimana dia membuat sebuah keputusan. こう言ったけど、この考えもなんかこう言えばよかったのかなとか、そういう考えもできる時間がソロ活自分の中であるので、なんかもっと人間として大人になる、成長するみたいなことも。Dia ingin melewati permasalahan hidup dengan bijak, karena menurutnya itu adalah pendewasaan yang baik. Karena itulah, Misumi butuh waktu untuk solokatsu atau me time sebagai sarana untuk refleksi diri. Dan dia merasa senang melakukannya. Ada banyak alasan kenapa orang Jepang mengikuti tren solokatsu, dan dampak nyata dari fenomena ini adalah produk atau layanan yang menargetkan orang-orang single itu terus bermunculan, mulai dari jasa travel, perumahan, dan bahkan keuangan, menjadikan tren solokatsu semakin populer di Jepang. Menurut artikel yang gua baca, 3 aktivitas solokatsu teratas di Jepang itu ada camping, sauna, dan onsen. Onsen itu sebutan untuk berendam di mata air panas alami. Dan perusahaan atau tempat yang nyediain segala kebutuhan aktivitas ini pasti punya promo atau layanan khusus untuk para kaum single. Membuktikan bahwa solokatsu begitu populer dan jadi opportunity bagi para pengusaha yang ada di sana. Orang yang suka sendirian belum tentu kesepian, tapi orang yang kesepian udah pasti merasa sendirian dan terisolasi. Ada sekitar 40% orang Jepang merasa kesepian. Ini menurut survei nasional yang dilakukan pada Desember tahun 2022 kemarin. Dengan jumlah responden 20.000 orang berusia 16 tahun ke atas. Dan dari total orang yang merasa kesepian ini, kebanyakan di antara mereka adalah kaum muda berusia 20 tahunan. Masalah kesepian ini bukan hal yang baru di Jepang dan bahkan pemerintahnya udah ngambil langkah untuk mengatasinya. Di tahun 2021 kemarin, Perdana Menteri Jepang menunjuk Tetsushi Sakamoto sebagai Menteri Kesepian dalam upaya untuk menghadapi masalah isolasi sosial yang tumbuh semakin serius di tengah pandemi COVID saat itu. Ya, sekilas kesepian itu kelihatannya kayak hal sepele, tapi kalau dibiarin dalam jangka panjang, kesepian bisa membawa dampak negatif yang serius bagi penderitanya. Kalau seseorang terlalu lama merasakan kesepian, mereka bisa stres karena nggak punya tempat untuk curhat atau meminta bantuan saat dibutuhkan. Mitsunori Ishida, profesor social science dari Waseda University, ngejelasin kalau berinteraksi dengan orang lain itu jadi hal yang sangat sulit di Jepang. Kebanyakan orang di sana nggak mau terlibat dengan sesuatu yang nggak familiar, atau mereka nggak mau merasa terganggu dengan sebuah masalah. Pada akhirnya, terbentuk sebuah aturan sosial untuk tidak melibatkan apapun dengan orang lain. Jadi ketika seseorang punya masalah, dia akan pergi meninggalkan circle atau orang-orang di sekitarnya untuk mengatasi masalah itu sendiri. Beda sama orang Indonesia, kita kalau punya masalah biasanya curhat ke temen kan, ke orang tua, ke saudara, atau bahkan base dan forum yang ada di sosial media gitu. Banyak orang atau netizen yang peduli dan berusaha kasih solusi untuk orang yang punya masalah itu.
Dalam wawancaranya bersama tim CNA Insider, Ellie Misumi bilang kalau dia nggak terbiasa curhat sama orang-orang terdekatnya karena mereka nggak bisa berempati atau sulit berempati gitu. Kebanyakan orang yang dia ajak curhat itu nggak mau denger atau nggak mau mikirin masalahnya. なんか言って共感されなかった時に自分がなんかそっかそれは分かんないのかみたいなって思うのも嫌だからそれだったら言わなくても自分で解決できるっていうかもう Cerita ke orang tua atau keluarga juga bagi Misumi itu nggak ngebantu. Curhat kan identiknya dengan masalah. Dan sayangnya, masalah itu jadi sesuatu yang sangat dihindari sama orang Jepang. Dan rentan terjadi kesalahpahaman kalau nggak diceritain dengan baik. Karena itu, Misumi lebih suka nyelesain masalahnya sendiri tanpa cerita ke siapapun. Keadaan inilah yang membuat orang Jepang sulit untuk terikat satu sama lain. Gak ada komunikasi yang terbentuk, menciptakan kehidupan sosial yang sangat kaku. Dan akhirnya banyak orang yang ngerasa nyaman hidup dalam kesendirian. Sampai ada istilah, kamu gak akan sendirian untuk menjadi penyendiri di Jepang. Etos kerja atau work ethic adalah sebuah nilai yang didasarkan pada kerja keras dan ketekunan. Di satu sisi, etos kerja itu punya nilai plus. Tapi apa yang bakal terjadi kalau ini dilakukan berlebihan? Ada banyak berita yang menyebutkan rata-rata orang di Jepang bekerja melebihi batas normal, sampai ada istilah karoshi, kematian karena terlalu banyak bekerja. Kita nggak tahu alasan seseorang bekerja keras untuk apa, mungkin ada alasan tertentu yang harus mereka capai, tapi dampak nyata dari etos kerja berlebihan ini adalah timbulnya rasa kesepian. Kesibukan membuat seseorang jarang atau bahkan gak punya waktu untuk bersosialisasi. Bagi masyarakat Jepang, kondisi ini diperparah dengan kehidupan sosial mereka yang kaku. Kurangnya persahabatan dan hubungan di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja jadi kondisi yang lumrah. Kita asumsikan orang yang bekerja keras itu membutuhkan uang. Ada tekanan ekonomi dan sosial yang terjadi di tengah para pekerja ini yang udah berlangsung lama. Akhirnya terbentuk pola pikir bahwa seseorang harus mapan dulu sebelum nikah, atau setelah nikah nggak langsung punya anak karena butuh biaya hidup yang lebih, atau mungkin terlalu sibuk untuk ngurusin anaknya. Karena kesibukan-kesibukan inilah pada akhirnya nggak ada hubungan pertemanan atau perasaan romantis yang terbentuk. Bahkan data menyebutkan 34% warga Jepang yang belum menikah berusia 20 hingga 49 tahun nggak pernah berkencan. Membuktikan bahwa perasaan cinta atau kisah romantis itu jadi sesuatu yang dilewati atau nggak begitu penting bagi masyarakat Jepang. Ini cuma 34% aja ya berdasarkan data yang ada. Gua percaya masih banyak orang Jepang yang mementingkan cinta dalam menjalin hubungan, tapi yang menganggap itu nggak penting juga ada dan lumayan banyak. Menurut Terry Randolph, seorang konselor profesional di Peaks Health, perusahaan kesehatan yang fokus pada kesepian, pada dasarnya kesepian itu mempengaruhi pikiran dan tubuh manusia dari atas sampai bawah. Artinya, begitu satu sistem terpengaruh, kemungkinan sistem lain juga akan terpengaruh. Ketika seseorang merasa kesepian, otaknya cenderung akan salah mengartikan sinyal sosial. Mereka akan menganggap setiap orang yang ditemuinya itu sebagai ancaman, jadi lebih sensitif dan sering salah mengartikan ekspresi wajah atau suara nada. Contohnya, ketika ada yang bertanya, orang yang merasa kesepian ini cenderung merespon pertanyaan itu sebagai upaya penyerangan. Berpikir kalau pertanyaan itu punya indikasi lain kayak, kenapa nih dia nanya-nanya, tujuannya apa, kenapa harus nanya itu, dan lain-lain. Padahal bisa aja orang yang bertanya itu cuma basa-basi atau pengen ngajak kenalan. Nah, rasa terancam yang gak disadari ini bisa menyebabkan orang yang merasa kesepian jadi ansos. Saat terancam, mereka akan berusaha melindungi diri dengan tidak terlibat dengan segala bentuk kegiatan sosial. Gak peduli dengan keadaan sekitar, dan bahkan bisa menimbulkan permusuhan. Itulah kenapa orang-orang yang suka menyendiri rentan disalahpahami. Mereka menyendiri karena berpikir itu cara melindungi diri. Tapi mungkin orang-orang bakal mikir dia sombong karena punya sudut pandang yang berbeda. Hal-hal kayak ini yang bikin rasa kesepian penderita jadi makin parah. Mereka jadi tambah sedih, terisolasi, dan akhirnya depresi. Lebih parah lagi, siklus ini bisa memicu pelepasan hormon stres yang akhirnya mengganggu kesehatan fisik. Dampak dari kesepian ini bisa sangat berbahaya kalau terus dibiarin. Dan salah satu cara mengatasi kesepian yang paling sederhana adalah memulai hubungan dengan seseorang atau dengan beberapa orang dalam skala sosial yang kecil.
Dan Terry Randolph nekenin untuk membuat hubungan itu jadi lebih bermakna. Apalagi kalau dalam hubungan tersebut udah terbentuk rasa kepercayaan terhadap satu sama lain, itu dampaknya besar banget untuk ngurangin rasa kesepian. Bakal ada rasa nyaman dan ini bermanfaat untuk kesehatan mental. Menjadi masuk akal kenapa banyak orang di Jepang suka menyendiri. Itu karena keadaan dan lingkungan tempat tinggal di sana membuat mereka nyaman hidup dalam kesendirian. Menjadi orang yang suka menyendiri itu nggak salah, dan orang yang suka menyendiri belum tentu hidupnya kesepian atau menyedihkan. Tapi rasa kesepian itu emang rentan muncul pada orang-orang yang suka menyendiri. Dan pilihan menyendiri ini menjadi salah ketika orang tersebut benar-benar nggak mau terlibat dengan kegiatan sosial. Salahnya di mana? Ya salah untuk kesehatannya. Memang betul ada banyak manfaat yang bisa diambil saat menyendiri, tapi ini nggak menjadikan hidup menyendiri itu pilihan yang bagus. Kenapa? Karena mau senyaman apapun orang beraktivitas sendiri, manusia udah pasti butuh orang lain untuk menjalani kehidupannya. Itulah kenapa manusia disebut makhluk sosial. Kita punya dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain. Kita hidup berkelompok, mulai dari keluarga, lingkungan tetangga, sekolah, tempat kerja. Kita semua hidup berdampingan untuk mencapai tujuan yang sama. Ya mungkin hal-hal yang harus dicapai tiap orang berbeda-beda, tapi tujuan akhirnya tetap sama kan? Kita akan meninggal juga pada akhirnya. Waduh, jadi dalam gini ya. Segitu aja untuk video kali ini. Koreksi kalau gue ada salah. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai ketemu di video berikutnya.